Jadi orang yang memahami potensi tersebut, dia akan sadar dengan dirinya. Kadang-kadang kan tadi sudah dibahas ya sebelumnya tentang masalah potensi itu bisa aja dengan cara riado, berpikir dan lain-lainnya lah. Nah, terkadang kita kalau tidak sadar dengan diri itu sulit juga untuk menggali potensi diri. Kalau memang kita misalkan sudah menyadari, insya Allah potensi tersebut akan muncul. Setelah muncul di pikiran itu bakal ada ide-ide yang memang buat diri sendiri ya, khususnya buat diri sendiri untuk mewujudkan segala sesuatu apa yang kita ciptakan, Pak Ustaz, yang udah kita ciptakan gitu. Contoh kecil, misalkan kita nih dalam kehidupan ingin punya sesuatu yang memang itu hasil jerih payah kita. Nah, dari situlah potensi diri kebuka. Sesudah kita paham dengan kesadaran, itu akan terwujud dengan penggerakan yang memang sesuai arahan syariat fisik dalam diri masing-masing. Yang sudah saya bilang tadi, memang harus difilter oleh pikiran. Agar apa? Agar kita tuh tidak memaksakan yang memang yang kita tidak mampu. Gitu. Misalkan contoh kita nih dituntut oleh hati seumpamanya harus istiqomah, otomatis si akal atau si pikiran kan berbicara juga, pro dan kontra. Di situ kita perang dalam arti perang di diri sendiri. Yang penting saya bilang tadi, melaksanakannya itu dengan sesuai kapasitas diri aja, jangan dipakai nafsu gitu. Jadi kalau sudah dicampur oleh nafsu, ya tadi yang dikhawatirkan kadang suka memaksakan. Ciri, kita ambil ciri sedikit ya. Orang yang semakin bingung akan dirinya, dia sedikit banyak udah mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu maha unik. Allah itu kan Allah itu dikenal itu kan karena keunikannya ya. Orang tersebut yakin bingung kenapa? Karena mengikuti keunikan Allah. Jadi dia itu bingung dengan diri, bahkan dia tidak mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera. Mudah-mudahan orang sadayana dipasihan kesehatan, kejembaran hati, kejembaran pikiran, kejembaran fisik. Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia robat. Mungkin bertemu kembali dengan kami keluarga silaturahmi. Dalam malam ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah potensi diri. Jadi kan untuk potensi diri, mungkin seseorang apabila dia ingin mewujudkan atau memunculkan potensi diri tersebut, ya harus ada proses. Seperti yang sudah diceritakan, ada yang wirid, ada yang riado, atau metode-metode yang diberikan oleh seorang gurunya. Sehingga potensi dalam dirinya itu akan bangun, akan bangkit. Contoh, salah satu contoh kecil aja. Seperti apa sih potensi diri? Seperti potensi diri, manusia apabila menggali tentang dirinya, dia akan mempunyai suatu pemahaman atau ide-ide yang cemerlang untuk melangkah dalam kehidupannya sesuai jalur yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, mungkin kecerdasan tersebut, hasil daripada kecerdasan, dia akan menemukan suatu keilmuan, menemukan suatu penemuan, atau mengolah sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus, mengarahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mungkin saya ada pertanyaannya untuk Pak Deden. Jadi kan pengarahan tersebut, setelah apa yang dia temukan potensi dalam dirinya muncul, itu mungkin harus ada perwujudan di alam nyatanya. Mungkin untuk pengalaman Wadedan seperti apa sih perwujudannya? Apakah perlu tetap harus ada perjuangan atau seperti apa yang dialami atau yang diketahui oleh Wadaden? Mangga.
Jadi saya dikasih kesempatan ya Pak Ustadz Mm-mm. tentang masalah potensi diri. Jadi orang yang memahami potensi tersebut, dia akan sadar dengan Mm-mm. dirinya. Mm-mm. Kadang-kadang kan tadi sudah dibahas ya sebelumnya tentang masalah potensi itu bisa aja dengan cara riado, berpikir dan lain-lainnya lah. Nah, terkadang kita kalau tidak sadar dengan diri itu sulit juga untuk menggali potensi diri. Kalau memang kita misalkan sudah menyadari, insya Allah potensi tersebut akan muncul. Setelah muncul di pikiran itu bakal ada ide-ide yang memang buat diri sendiri ya, khususnya buat diri sendiri untuk mewujudkan segala sesuatu apa yang kita ciptakan, Pak Ustadz, yang udah kita cita-citakan gitu. Contoh kecil, misalkan kita nih dalam kehidupan ingin punya sesuatu yang memang itu hasil jerih payah kita. Nah, dari situlah potensi diri kebuka. Sesudah kita paham dengan kesadaran, itu akan terwujud dengan penggerakan yang memang sesuai arahan syariat. Gitu. Tapi dalam sisi batinnya ada petunjuk kita. Ada Pak Ustadz. Ada petunjuk, misalkan kalau seseorang ingin mewujudkan sesuatu apa yang dia cita-citakan, katakanlah medan daripada lapangan itu kan istilahnya rumit. Benar. Tapi dari arahan batin itu ada enggak? Misalkan kamu harus harus anu. Ada Pak Ustadz. Ada ya? Ya. Itu yang saya alami itu ya. Maksudnya yang saya alami ketika ada hal yang memang kita harus wujudkan dalam kehidupan, itu terserah mau apa aja gitu kan. Karena sifatnya kan masing-masing. Terkadang itu hati, wallahu alam bishawab, kadang sering mengarahkan kamu harus, misalkan contoh bangun malam. Jadi kamu banyak bangun malam, di situ pikiran kamu akan meluas yang memang cita-cita kamu itu gampang tergapai. Ya mungkin bangun malam bukan misalkan kita hanya bangun terus tidur lagi, bukan Pak Ustadz. Dengan cara ya mungkin sholat tahajud, kata Pak Ustadz kan banyak cara lah, atau zikir dan sebagainya, sholawat. Nah setelah kita bangun pagi, di situ sudah punya power. Power dalam arti cara berpikir itu naik satu tingkat seperti biasanya. Misalkan tahun ini nih kita punya rencana pengen bikin rumah misalkan. Jadi kedorong oleh si hati kita nih semacam kayak sering berbicara sendiri ya dalam diri itu. Kadang-kadang kamu harus semangat, kamu harus misalkan tanggung jawab, itu seperti ada yang menata Pak Ustadz. Dia ada tarikan, ada tarikan. Itu menurut saya ada tarikan yang memang sifatnya secara kolbu. Tetapi itu kan jadi dikategorikan kan itu kan ajakan-ajakan hati, ajak-ajakan hati. Apakah sering bertolak belakang dengan pola pikir kita? Kadang ada Pak Ustadz. Kadang kan ada yang dipikirkan, ada yang langsung keluar dalam hati kita. Iya. Kadang bertolak belakang ada juga. Artinya kata pikiran mana mungkin. Ya. Kadang bersifat pikiran seperti itu. Tapi yang harus diikuti harus yang mana itu? Ya kadang-kadang ya tadi kalau misalkan bisikan tersebut dalam hati, misalkan kamu harus semangat, seperti itu yang harus kita pegang. Dalam arti pegang yang saya tadi bilang, arti kita harus menjalankan dalam kehidupan sosialisasi atau misalkan kerja dan sebagainya, itu harus semangat. Tapi kan gini walaupun ada dalam ajakan hati itu kan bermacam-macam ajakan-ajakan hati. Katakanlah hati itu pasti akan menyalur kepada pola pikir kita, otomatis ya. Jadi pola pikir kita pasti akan menampung terlebih dahulu. Jadi harus bagaimana? Jadi si pola pikir ini, apakah dia mengikuti tetap isi hatinya, apakah dia mengikuti apa yang ada dalam pikiran, karena kan filter, dia itu filter. Itu harus, jadi mewujudkannya itu apakah harus diimbangi apa hanya mengikuti aturan yang dari dalam? Harus diimbangi Pak Ustadz. Diimbangi. Ya, harus diimbangi. Jadi kalau misalkan memang ada gerak hati yang berbisik dalam diri masing-masing, yang sudah saya bilang tadi, memang harus difilter oleh pikiran. Agar apa? Agar kita tuh tidak memaksakan yang memang yang kita tidak mampu. Gitu. Misalkan contoh kita nih dituntut oleh hati seumpamanya harus istiqomah, otomatis si akal atau si pikiran kan berbicara juga, pro dan kontra, di situ kita perang.
perang dalam arti perang di diri sendiri. Yang penting saya bilang tadi, melaksanakannya itu dengan sesuai kapasitas diri aja, jangan dipakai nafsu gitu. Jadi kalau sudah dicampur oleh nafsu, ya tadi yang dikhawatirkan kadang suka memaksakan, kena acak kadut deh ya. Itulah. Karena kan hal yang bagus seketika terkotori bisa digoreng deh merenanya. Apa lamun tina kesadaran diri eta maksudnya contoh gambarnya kumaha eta? Nah, contoh hal kecilnya sederhana. Jadi kalau misalkan memang kita menyadari dalam hal kesederhanaan, contoh malam ini kita kumpul, kita bisa ngobrol, diskusi, ya kan? Ya, kita sadar bahwa malam ini kita masih diberikan sama Gusti Allah kesehatan, kesempatan untuk saling berdampingan. Nah, jadi ketika kita sadar dalam hal sederhana tadi, insya Allah, jadi hati bakal mengajarkan, alhamdulillah, pasti ada titik, walaupun mungkin tidak banyak ya, sedikitnya kita bakal ajarkan untuk rasa bersyukur. Gitu. Itu menurut Dede gitu lah. Kayak gitu ya konsepnya. Kalau untuk Warijal, jadikan ayah istilah bahasa silulup ke dalam diri. Silulup, jadi nanti bahasa keren eta. Jadi mengarungi samudra diri kita. Jadi secara penjabarannya seperti apa sih Ta? Oh, jadi kan harus meniti ke dalam diri kita. Ya, untuk awal kan dalam hal itu kan sulit kalau kenapa? Karena itu masih dalam campuran. Campuran artinya ada pemikiran, ada bermacam-macam kan cerita di dalam kehidupan itu. Kalau arti seluruh kan artinya kita harus tenggelam dalam kita. Tenggelam itu kita harus banyak tafakur. Di tafakur itu terus kita mencari ke dalam, berpikir tentang kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Artinya kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita itu dalam segi apa? Kita bisa memanfaatkan untuk orang banyak, kan gitu. Jadi sebenarnya potensi spiritual itu bukan untuk diri, tapi untuk semua. Nah, orang kadang salah mengartikan gitu, bahwa spiritual itu untuk dirinya dan untuk menghukum orang lain. Padahal kan spiritual yang sesungguhnya kan kayak gitu. Hukum untuk dirinya, tapi manfaat untuk orang banyak. Jadi hukumlah diri, jangan hukum orang lain. Hukumlah diri kita, manfaat untuk orang banyak. Jadi siapa yang lebih bermanfaat untuk orang banyak, itulah yang orang tersebutlah yang udah sedikit banyak udah mengenal gitu. Karena apa? Arti kan rahmana Allah kan kepada dirinya kan untuk disalurkan, dimanfaatkan oleh dia gitu. Nah, itu yang makna sebenarnya dari kajian diri. Berarti menempat diri ya Pak ya. Lebih condong kalau orang spiritual itu memahami dirinya agar semua kesalahan diperlihatkan ke diri si spiritual tersebut ya Pak. Ya, kalau kita menghukum orang lain, semuanya terhukum oleh pandangan kita, pendengaran kita kan gitu maksudnya. Tapi kan kita kan tidak pernah menghukum diri kita. Kita bisa mengkritik orang lain, tapi kita nggak bisa mengkritik diri kita. Itu permasalahannya. Artinya spiritual yang sesungguhnya kembali kepada orang banyak, bukan untuk diri kita ini yang terlihat itu manfaatnya, bukan gagahnya, bukan apa namanya itu. Ya, berarti untuk garis besarnya seketika kita menempa diri kita, bertafakur tentang diri kita, itu akan menimbulkan potensi diri kita. Jadi potensi itu kemanfaatannya untuk orang lain gitu ya. Untuk orang lain. Sama. Kenapa ya? Mungkin contoh dari semua umat manusia itu Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul tidak pernah memperlihatkan untuk dirinya, pasti untuk orang banyak. Tapi kan sekarang kebanyakan orang itu kan
lebih pintar menghukum daripada Jadi menghakimi orang, tidak menghakimi dirinya. Tapi mencari jati diri itu sebenarnya apa sih yang dicari? Ya, carilah dirimu. Karena ada istilah keterangan, siapa orang yang sudah mengenal dirinya pasti mengenal tentang Tuhannya. Sebenarnya yang dicari itu apa sih? ya bisa. Artinya gini, orang kita ambil ciri sedikit ya. Orang yang semakin bingung akan dirinya, dia sedikit banyak udah mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu maha kan, unik Allah itu. Kan Allah itu dikenal itu kan karena keunikannya. Ya. Orang tersebut yakin bingung, kenapa? Karena mengikuti keunikan Allah. Jadi dia itu bingung dengan diri, bahkan dia tidak mengenal. Mungkin yang dikatakan semakin dia bingung tentang dirinya, semakin sirna dirinya tidak ada. Itulah makna dia mengenal Seketika Tuhan. dia tidak ada, maka dia akan tahu akan keagungan Maha Semestanya, gitu hanya. Itu maksudnya. Jadi makna orang itu, oh dia mengenal dirinya bahwa saya gini cuma ego. Orang yang mana egonya, tapi dia berpura-pura mengenal Tuhan, padahal bukan itu. Orang yang mana, lihatlah para wali-wali yang jazab gitu kan. Dia sudah tidak mengikuti kehendak dirinya kan. Kehendak Tuhan, artinya dia cukup sangat-sangat mengenal Tuhan. Tapi hal tersebut mungkin terlalu jauh untuk kita ya. Jadi kita ya mungkin sedikit pembahasan ya tentang penjabarannya. Mungkin ya ada pun orang yang benar-benar ingin mengenal dirinya, ya berupaya dari sikap amalnya, dari sikap keilmuannya, carilah guru yang benar. Mungkin arahnya ke sana. Itu. Untuk tahap awalnya gimana sih itu cara mengenal diri itu? Kalau untuk kayak saya ini. Untuk mengenal diri ya kita harus lebih banyak tafakur. Artinya kan diri kita itu ada. Karena Tuhan itu maha kuasa. Kita ada karena Tuhan itu yang mengadakan. Artinya kita kalau ingin mengenal diri kita kan belum bisa langsung mengenal. Kita harus mengenal nafsu kita dulu. Seperti ya. Itu harus dikenali. Jadi kan pernah ngobrol ya dengan orang-orang spiritual ahlinya. Pernah saya juga ditanyakan, kamu siapa? Pada saya, ya saya katakan nama saya kan disebut, ya saya ini, nama saya ini. Yang mana coba tunjuk? Yang ini itu tubuh katanya. Yang ini itu tangan. Terus diri kamu yang mana? Ya saya juga bingung. Ya diri saya yang mana? Karena organ ini sudah punya nama. Bahkan dari organ ini kan ada fisik yang dalam, dikatakan jiwa, itu nama jiwa. Sebenarnya diri kita yang mana? Ya, menurut pendapat saya gini, wah siapa diri kita itu adalah satu kesatuan yang utuh dari Tuhan. Ini gini, yang disebut rumah itu yang atau ya, kan ini jendela, ini tembok, ini mana disebut rumah itu yang mana? Kan gitu, mananya kan sama. atau sageblegan imah. Kan kalau dipisah-pisah kan ini batu bata, ini sama. Kita ini terpisah tapi satu kesatuan. Jadi mungkin kalau ngaji usul itu kan kita dari percikan cahaya ilahi ya. Jadi dari satu kesatuan Tuhan. Tapi yang banyak yang terhijab sehingga ya dia tidak tahu mengenal Tuhan. Tertutup. Itu. Memang konsep diri ya kedinya arahna kan konsep diri di orangnya ya belajar secara yang masih bisa kohontal baik ke diri orangnya. Jadi kan secara potensi ketika orang eta ia mampu menelami diri orang sehingga potensi itu akan keluar. Mungkin untuk salah satu cara supaya kita ini lebih paham ya untuk ada-adaan gitu. Jadi untuk mengenali diri tersebut, katakanlah jangan terlalu ke ranah yang paling dalam ya.
itu caranya seperti apa? Apakah kita harus bertafakur tentang kejelekan kita, ketidakbagusan kita? Apakah ya lebih lebih bertafakur kepada rasa kita? Seperti apa itu? Nah, saya pribadi sih Pak Ustadz, saya lebih condong untuk mengenal diri itu. Kadang-kadang berbuat yang mana semestinya saya bisa berbuat baik, gitu. Karena ya tadi, saya tidak akan kenal dengan diri saya kalau memang saya tidak dikenal. Maksudnya paham ya? Jadi saya mengenal diri saya ini dengan cara saya dikenal oleh orang lain. Artinya, saya dikenal itu bukan berarti untuk jadi kebanggaan, bukan untuk jadi terkenal terus saya arogan dan sombong, tidak. Jadi namanya juga mengenal diri. Ini versi saya nih. Jadi ketika saya bisa berbuat kebaikan dalam kehidupan, walaupun itu sehari satu, ya disitulah mungkin orang yang saya baiki dia akan tahu dan memahami diri saya. Nah, setelah mungkin ranah itu sudah saya laksanakan, baru saya bertafakur. Jadi bahwasanya hidup itu tadi yang sudah dibicarakan oleh Walid, bukan untuk menghukumi orang lain, tapi menghukumi diri sendiri dan berbuat manfaat untuk orang lain. Nah mungkin selebihnya hadiah-hadiah yang mungkin Allah kasih itu kan secara pribadi ya, secara pribadi, entah mungkin kita punya ketenangan, kita punya kesenangan, kita yang merasakan. Jadi bakal indah pada waktunya ya kalau memang kita istiqomah dalam melaksanakannya apa yang kita buat tadi. Panjana cakpawat kiamat ya cenah bahwa hidup dalam dunia mah doang sehingga orang paplakan kumaha melak amun orang melak hade aku pun wallahu alam bisawab moal datang buahna heueuh sampai ka goreng pasti mah hade deui kumaha urang mun urang janjieun satu kesalahan atuh moal datang ka bank pasti kesalahan. Jadi lebadinya orang menjadi potensi diri untuk mengenal diri dengan hablum minannas yang mungkin selebihnya gitu. Jadi dua alternatif tadi, hablum minallah dan hablum minannas itu harus balance, Bisa imbang. Nah, jadi mungkin orang bukan tolak ukur saling menghargai. Kalau memang kita ingin dihargai, berarti kita harus menghargai. Kalau memang kita misalkan ingin dihormati, kita harus belajar menghormati. Kadang-kadang loba sudah malu tolak ukur hanya dihormati, tapi banyak yang bisa menghormati orang lain. Ada air gitu ya, ada air. Mungkin ya banyak juga ya, jadi kan orang yang berspiritual ya mungkin belum waktu dan ranah dan saatnya juga ya. Jadi kadang dia itu fokus kepada Robnya, kepada Tuhannya, tetapi kepada sekelilingnya dia tidak acuh pada tetangganya, kepada keluarganya. Padahal kan harus ada keseimbangan kan ya antara hablum minallah dan hablum minannas gitu. Tadi dia orang ngaji mah non poster pernah diceritakan kumaha sidi patona amanah. Nah, opat tersebut kurang digali dalam kehidupan, kurang bisa menjalankan ternyata insya Allah. Sidik artinya kan benar. Berarti orang hidup benar di kalangan mana baik, kurang selamat. Benar kan? Ulah-ulah di dalam keluarga, di luar keluarga, kurang sidik, sebenar. Insya Allah. Ya kurang dihukum, jangan sebenar pemberasa. Arti benar kan lain benar cak sorangan. Benar dia masih tabagi. Ada benar cak sorangan nggak egois. Jadi benar eta atuh cak papada atuh urang mungkin dianggap benar berarti orang kelakuan kudu kumaha itu terus tablik asyarwa orang menyampaikan anu benar dihadir itu kita mulai jadi konsep hidup itu ya secara versi pribadi itu bisa detail secara belajar kok. Jadi untuk mengenal diri sebenarnya orang ditanya ini dada benar dada ini tangan benar. Jadi orang kena bingung. Jadi sehingga orang ya masuk ke dunia yang mana gelap, kita akan semakin tidak terbuka. Serba bingung kan, makanya orang dipermudah lewat syariat kehidupan. Untungnya ke Pak Ustadz Warijal yang ada den, dia lamun ciri-ciri anu orang mengetahui jati diri kita secara khalayak umum kumaha eta ciri nanya Kak Ustadz apa kabar
Iya tilo ya narasumber mangga Pak Ustaz saha wae. sing dijawab. Jadi kan secara versi orang dan secara keterangan mungkinnya secara keterangan. Mungkin kan namun secara umum saya membahas secara umum. Jadi kan namun orang bisa mengerti tentang jati dirinya, ya otomatis seketika orang tersebut mengetahui tentang dirinya pasti akan mengetahui tentang Tuhannya. Jadi tidak ada batas. Maka sifat-sifat anu bakal aya di dalam diri manusia tersebut yang sudah tahu tentang jati diri. Nah, ya mungkin sifat-sifat yang diwarisi ku para nabi, sifat-sifat yang diwarisi ku para wali. Di antaranya apik, Berarti akan diamalkan orang tersebutnya. apik, bager, barahan, itu ta. Jadi sifatnya teh keqonaah, menerima apa adanya, karena penentuan tersebut ya sudah dia terima bahwa ini adalah perjalanan Tuhan, bukan perjalanan dirinya. Jadi akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin hatina dari sifat-sifat hatina eta, jadi sifatnya hatina akan lembut, tidak akan amarah. Sekali amarah ya mungkin tegas, bukan marah ya, tegas seperti itu. Jadi kasih sayangnya sangat luar biasa. Jadi mementingkan umat, seperti tadi kita akan mementingkan umat orang banyak daripada kepentingan diri pribadinya masing-masing. Dan mungkin kalau ada orang tersebut, mungkin oleh masyarakat umum akan sangat diterima dan masyarakat umum tersebut ingin mempunyai seorang sosok yang seperti itu. Karena banyak membantu untuk orang lain. Sekurang mustohookan, tenyahan untuk diri yang penting batur eta nya bisa bunga bisa senang. Itu ciri secara umum dalam pergerakan kehidupan anak. Itu mungkin untuk ciri secara khusus matu wallahu alam kita melain kali. Mungkin warijal nyawa secara khusus seperti apa. Emang benar cara umumnya ya kan menceritakan kepada kronologis dalam kehidupan. Jadi kalau memang orang ingin mengenal diri, ya kan dengan cara diri kehidupan itu untuk ini banyak yang harus kita pelajari. Contoh, AA tidak bakal diterima di keluarga kalau AA tidak benar. Benar kan? Ya keluarga pasti kan bukan penilaian. Tuh. Padahal basic A dalam hati bukan seperti ini nih. Benar kan? Kadang-kadang jiwa jeung pikiran orang kan berbeda. Pikiran orang kadang kok ayo siga kieu dina kehidupan, ledo, sombong, angku, ria, dengki. Benar kan? Tapi kadang-kadang kalau bukan itu. Sebenarnya ingin mempelajari yang memang harus kita pelajari secara kehidupan sehat. Ya, kita kembali di kolbu, kolbu mesiru, kolbu memahami insyaallah. Dina kehidupan kita bakal mencari arah. Jadi sebenarnya arah kita jaga arah. Tadi itu bukan ngaran. Ya mungkin ya alhamdulillah sedikit lah bincang-bincang di malam iya. Mungkin selintas ya, tidak terlalu detail dan tidak terlalu dalam. Ya, mungkin ya Risi juga kan menceritakan terlalu dalam ya, kita takutnya hanya menceritakan itu kan ngangen-ngangen doang kan ya, tapi kan ini ya mungkin ya sesuai dengan keilmuan dan mungkin sesuai dengan pengalaman. Ya, mudah-mudahan ya manfaat napikeun urang ya, ambillah yang bermanfaat, buanglah yang tidak bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.